Ya, sebelumnya di sini nama saya adalah Alif Alisa Falevi dan di sini saya akan membahas terkait pengukuran modal sosial dan keterlibatan warga di Kabupaten Wonogiri. Nah, tugas ini dibuat sebagai pemenuhan dari ulangan tengah semester dari mata kuliah modal sosial. Berikutnya, di sini dalam artikel yang saya bahas, di sini ada abstrak mengenai modal sosial dan pembangunan. Nah, abstrak tersebut memiliki beberapa kata kunci, yakni ada peran penting modal sosial, dimensi kunci, hubungan siklus positif, dan penguatan esensial. Nah, peran penting modal sosial di sini adalah bagaimana cara kita atau masyarakat menganalisis peran modal sosial dalam partisipasi masyarakat di Wonogiri pada program pembangunan daerah. Kemudian ada dimensi kunci, yakni adalah kepercayaan, kemudian jaringan sosial, serta tindakan kolektif. Ini dapat digunakan sebagai fondasi dan energi sosial sebagai penguatan dari modal sosial tersebut. Kemudian ada hubungan siklus positif. Yang dalam artian di sini adalah modal sosial yang tinggi yang dapat terrepresentasi dari kegiatan masyarakat seperti gur gunung atau penjambatan ini dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam aspek pembangunan daerah di Kabupaten Wonogiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah penguatan esensial, yakni adalah transparansi serta bagaimana adaptasi jaringan kolektif ini sangat penting untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Keyword dari abstrak di sini adalah modal sosial, kemudian partisipasi masyarakat, pembangunan daerah, pembangunan kepercayaan, kemudian Kabupaten Wonogiri serta jaringan sosial. Nah, kemudian ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya membahas terlebih dahulu terkait fondasi pembangunan. Nah, di sini modal sosial adalah elemen yang sangat penting dalam pembangunan karena menciptakan kerjasama atau ini sebuah gimana ya terusnya kayak pembangunan ini dapat menciptakan kerjasama antar masyarakat demi tujuan yang bersama. Nah, di Wonogiri sendiri ini terrepresentasi dari bentuk gugur gunung dan sambatan yang menunjukkan kekuatan manusia. Sambatan di sini adalah masyarakat sekitar saling membahu-membahu seperti gotong royong demi melakukan pembangunan daerah demi kenyamanan bersama itu juga. Nah, kemudian namun partisipasi ini tidak selaras selamanya ya teman-teman, karena rendahnya kepercayaan dan lemahnya jaringan sosial menjadi salah satu hambatan. Kemudian pengukuran modal sosial diperlukan untuk memahami potensi dan kendala serta mendukung kebijakan dan pembangunan yang efektif. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari pembuatan artikel yang saya buat ini ya. Kak. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menganalisis pengukuran modal sosial, yakni bagaimana cara kita memahami serta mengukur modal sosial dan perannya dalam partisipasi masyarakat di Wonogiri. Kemudian mendeskripsikan dimensi modal sosial itu sendiri, yakni mengidentifikasi kepercayaan, kemudian jaringan, dan norma kolektif di masyarakat Wonogiri. Dan yang terakhir adalah menjelaskan interaksi antar elemen, yakni bagaimana berbagai elemen modal sosial ini dapat mendorong partisipasi warga untuk pembangunan daerah. Nah, kemudian dalam artikel yang saya buat terdapat metode, ya ini adalah metodenya studi kepustakaan secara kualitatif ya teman. Nah, studi kepustakaan ini pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan melalui penulisan literatur yang terakreditasi seperti jurnal ataupun artikel-artikel yang sudah ada lebih dahulu ya teman. Kemudian sumber data yang saya gunakan ini ada dari berbagai jurnal ilmiah, kemudian buku, serta laporan penelitian, dan beberapa ada yang saya gunakan dari publikasi Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Wonogiri terkait modal sosial ya teman. Kemudian metode yang saya gunakan juga dengan analisis mendalam dari berbagai literatur dan sumber yang saya gunakan, kemudian saya olah dan saya analisis menjadi sebuah temuan untuk membangun argumentasi koheren tentang modal sosial itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah pandangan tokoh terkait definisi modal sosial. Ada dua pandangan tokoh, yakni adalah Francis Fukuyama pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa perangkat nilai dan norma yang mendorong kerjasama antar individu atau kelompok serta kepercayaan adalah dasar penting untuk program pembangunan. Terkhusus di sini adalah program pembangunan di Wonogiri, teman. Kemudian ada satu tokoh ini Robert D. Putnam. Ya ini struktur sosial meliputi jaringan, nilai bersama, dan kepercayaan. Serta model sosial meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kepercayaan sebagai pengikat di dalam struktur masyarakat.
Nah, kemudian dalam artikel saya juga membahas terkait modal sosial sebagai energi pembangunan. Kenapa dapat dikatakan sebagai sebuah energi pembangunan? Karena modal sosial ini di dalamnya ada kepercayaan masyarakat, yang di mana kepercayaan masyarakat adalah sebuah landasan keterlibatan aktif dalam program pemerintahan daerah. Karena ketika masyarakat itu saling percaya, maka masyarakat mau untuk termotivasi untuk menggerakkan dirinya dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kemudian jaringan sosial yang kuat. Nah, penyebaran informasi pembangunan yang cepat dan efektif melalui organisasi sosial atau komunikasi sosial atau musyawarah desa ini akan meningkatkan jaringan sosial itu sendiri dan membuat pembangunan daerah ini berjalan linear dan tidak ada miskomunikasi yang terjadi, teman. Kemudian gotong royong dan resiprositasnya adalah sistem distribusi sosial non ekonomi yang contohnya ini seperti perbaikan infrastruktur tanpa imbalan finansial, yakni melakukan segala hal demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan secara material ya teman. Karena di sini adalah gotong royong dalam fokusnya. Kemudian ada di dalam artikel saya menjelaskan terkait transformasi modal sosial di Wonogiri. Ada berbagai perubahan transformasi modal sosial yang terjadi di Wonogiri, teman. Salah satunya adalah menghadapi tantangan terkait modernisasi, yakni maraknya fenomena urbanisasi, migrasi, serta gaya hidup individualistik. Ini dapat meningkatkan potensi melemahkan ikatan tradisional dan serta melemahkan jaringan sosial, kepercayaan sosial, serta melemahkan modal sosial itu sendiri, ya, teman. Yang dimana ini akan menurunkan partisipasi masyarakat Wonogiri dalam pembangunan daerah. Karena modal sosial yang berkurang, maka partisipasi juga akan berkurang. Kemudian eh, generasi muda pada saat ini atau terutama kita bisa menyebutnya Gen Z ini sangat-sangat kurang terlibat dalam kegiatan sosial dalam aspek lokal ya. Karena saya melihat sendiri di kabupaten saya sendiri ini Kabupaten Wonogiri banyak anak muda yang ketika gotong royong ataupun sambatan ataupun acara sebagainya yang memerlukan kerjasama serta gotong royong cenderung masyarakat terutama Gen Z atau anak muda ini tidak ikut serta ya teman-teman dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Kemudian adaptasi dan inovasi. Nah, munculnya komunitas daring yang bisa memanfaatkan media sosial sebagai infrastrukturnya serta kelompok pemuda kreatif ini merupakan bentuk model sosial yang baru ya teman, karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hal ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah. Yakni pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan untuk menjaga nilai kepercayaan serta gotong royong yang ada di pada masyarakat ya teman-teman. Nah, kemudian dalam artikel saya juga menjelaskan terkait 6 dimensi modal sosial menurut World Bank ya teman. Yang pertama ada kelompok dan jaringan, yakni organisasi masyarakat seperti kelompok tani ataupun PKK ataupun Karang Taruna dan sebagainya dan jaringan informal seperti arisan ataupun dalam bentuk musyawarah desa ini dapat memperkuat solidaritas antar kelompok serta membangun jaringan yang lebih kuat. Kemudian ada kepercayaan dan solidaritas. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, indeks kepercayaan masyarakat pemerintah ini sangat tinggi ya, teman. Terkhusus pada masyarakat di Kabupaten Wonogiri, yakni mencapai 72,6% pada tahun 2023. Namun, hal ini tidak selaras dengan transparansi yang ada karena menurut saya sendiri transparansi anggaran terutama di Kabupaten Wonogiri dan di daerah yang terpencil atau daerah pinggiran ini masih perlu ditingkatkan dan saya rasa masih kurang transparansinya. Nah, kemudian ada tindakan kolektif dan kerjasama. Dalam Kabupaten Wonogiri, tradisi gugur gunung serta sambatan ini masih sangat kuat ya teman. Namun modernisasi di sini menggeser gotong royong ke layanan yang berbeda. Dalam artian masyarakat jika melakukan gotong royong atau semacamnya jika tidak ada imbalan baik itu berupa makanan ataupun uang, ini masyarakat cenderung tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang bersifat bantuan secara ikhlas ya teman. Kemudian informasi dan komunikasi. Hal ini kita dapat menggunakan pemanfaatan dari media sosial desa dan kita bisa mendeklarasikan sebagai sebuah desa digital untuk informasi yang lebih luas dan lebih terbuka pada masyarakat, teman. Karena di era digital ini maka penyampaian informasi lebih baik dan lebih cepat melalui digital, baik melalui pesan WhatsApp ataupun poster-poster secara digital ya, teman. Kemudian perlu juga adanya kombinasi antara digital serta offline karena
kalau kita langsung secara online, ini banyak masyarakat terutama golongan tua yang tidak bermain gadget ataupun media sosial sehingga informasi tidak dapat tersampaikan secara penuh. Maka di sini eh, penyampaian secara digital dan melalui tatap muka atau offline ini sangat-sangat diperlukan sebagai kombinasi yang efektif. Kemudian ada kohesi dan inklusi. Nah, kohesi yang tinggi karena budaya kekeluargaan yang ditimbang oleh Iran, namun di sisi lain juga ada ketimpangan antar wilayah. Seperti di Wonogiri ini, wilayah yang lebih cenderung mendekati kota, ini lebih maju daripada wilayah di pedesaan. Dan cenderung di wilayah pedesaan ini, baik secara infrastruktur atau masyarakat, setelah pendidikan, kesehatan, ini masih tertinggal, ya kan? Kemudian yang terakhir, menurut World Bank, pada 6 dimensi modal saja adalah pemberdayaan politik. Nah, meningkatnya partisipasi politik di desa ini juga perlu andil dari pemerintah daerah itu sendiri ya teman. Karena masyarakat desa, entah desa manapun, saya kira juga masih apatis terkait pemilihan umum ataupun informasi-informasi politik sebagai sebagainya lah teman-teman. Nah, hal ini em, menimbulkan kesenjangan aspirasi elit serta masyarakat bawah ini masih terbentuk. Jadi dalam artian masyarakat yang mengetahui informasi yang lebih banyak ini menyampaikan aspirasi ke pemerintah ini lebih banyak dan lebih variatif dalam pembangunan dibandingkan masyarakat desa karena masyarakat desa ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibutuhkan sehingga masyarakat desa cenderung tidak memiliki aspirasi yang akan disampaikan. Maka dari itu masyarakat desa masih tergolong masyarakat yang tertinggal dan mereka cenderung hidup apa adanya teman-teman. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah modal sosial ini merupakan suatu fondasi atau dasar dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan, teman-teman. Nah, dalam artikel yang saya buat, eh, modal sosial ini memiliki berbagai elemen ya teman. Elemen inti, yakni adalah ada peran fundamental, yakni modal sosial sebagai esensi untuk keterlibatan warga dalam pembangunan di Wonogiri. Kemudian ada hubungan siklus positif, yakni adalah kepercayaan dan jaringan yang kuat. Maka kepercayaan dan jaringan yang kuat atau tinggi ini akan mendorong atau meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan itu sendiri, teman. Nah, kemudian aset utama. Meski adanya modernisasi, modal sosial ini tetap merupakan aset penting bagi masyarakat Wonogiri, terutama dalam menguatkan jaringan sosial, kepercayaan sosial, dan tentunya modal sosial itu sendiri, teman-teman. Kemudian penguatan esensial. Nah, dalam artikel yang saya buat, kebijakan inklusif, kemudian transparansi, serta adaptasi jaringan, ini penting untuk dilakukan dan penting untuk dikembangkan terus-menerus sebagai pembangunan yang lebih partisipatif dan guna mendorong partisipasi dari masyarakat itu sendiri ya teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari artikel yang saya buat terkait modal sosial di Kabupaten Wonogiri dan saya ubah menjadi bentuk presentasi karena supaya lebih mudah untuk saya menyampaikan dan supaya teman-teman juga lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Faisal Levi, pamit undur diri.